وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar atau Aisar At-Tafasir, yang insyaallah ini adalah sejatinya pertemuan ke-202 dari kajian kitab ini. Yang sebelumnya kita membahas kitab ini secara runut, tetapi kerap kali tidak kita bacakan teks dari kitab, melainkan hanya sebatas tafsir. Maka kali ini insyaallah kita fokus di kitab dan tafsirnya, dan kita bacakan apa yang tersebutkan secara global di kitab ini, yang semoga Allah Ta'ala jadikan kajian yang dibangkitkan kembali ini bermanfaat untuk diri anak dan juga siapapun dari kaum muslimin yang menyimaknya. Kita lanjut di ayat, atau memulai pada kali ini di ayat 176 dari surat Ali Imran. Insyaallah pada malam hari ini kita bahas ayat tersebut sampai ayat 178. Jadi mudah-mudahan 3 ayat bisa kita bahas. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. Maka janganlah orang-orang yang mereka memacu diri dalam kekufuran itu membuatmu sedih. Ya, ayat-ayat seperti ini ikhwas sekalian, dan ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran merefleksikan atau refleksi terhadap realita dengan ayat-ayat Allah itu suatu kepentingan tersendiri, karena syariat Allah, ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulnya itu relevan terhadap zaman dengan segala perkembangannya. Alladzina yusari'una fil kufr, yaitu orang-orang yang mereka itu cepat dalam kekufuran mereka. Nanti akan disebutkan nanti di makna al-ayat dalam kitab ini. Kita akan membahas lebih panjang, tapi kita terjemahkan terlebih dahulu. Janganlah orang-orang yang melekaskan diri dalam kekufuran mereka itu membuatmu sedih. Dan dalam qiraat Nafi' bacaannya bukan wala yahzunka, melainkan wala yuhzinka. Ya, wala yuhzinka. Dua-duanya qiraah yang sahihah, mutawatirah. Janganlah orang-orang yang
melekaskan diri dalam kekufuran itu membuatmu sedih. Innahum la yadhurrullaha syai'an. Sesungguhnya mereka tidak akan memberikan madarat kepada Allah Ta'ala sedikit pun, tidak akan merugikan Allah. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka nanti nasibnya adalah azab yang besar. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah di makna ayat 176 ini, ma zala siyaqu fi ahdathi ghazwatil bahr, ghazwati Uhud. Masih konteks ini di peristiwa perang Uhud, ya, yang ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dan mulai tersingkap realita orang-orang munafik. Fa fi hadhihi al-ayati ats-tsalath, di 3 ayat ini, wa qad kushifatil ahdatsu an umurin khatiratin haitsu dhahara an-nifaqu makshufan la sitara laha 'alaihi. Dan telah tampak, atau waqad kasyafatil ahdath an umurin khatirah. Jadi peristiwa-peristiwa di perang Uhud itu telah menyingkap beberapa perkara yang khatirah. Khatir yaitu berbahaya, penting untuk diketahui. Apa perkaranya? Haitsu dhahara an-nifaqu maksyufan la sitara alaihi. Maka ketika memang kaum muslimin mengalami kekalahan yang menyakitkan, betul. Tapi kita ini mukmin, kita ini mukminun. Orang beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Dan di antara konsekuensi beriman terhadap takdir Allah Ta'ala baik maupun buruk adalah meyakini bahwasanya segala yang Allah takdirkan itu pasti berhikmah, kendati pun menyakitkan untuk logika kita. Kekalahan perang Uhud ini ada rasa sakit yang luar biasa, jemaah ikhwan. Kenapa begitu? Karena hampir-hampir kaum muslimin menang. Ya, hampir kaum muslimin. Namun qadarullah ternyata kalah dengan sakitnya. Nah, di balik itu ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan dengan terjadinya peristiwa demi peristiwa di perang Uhud yang ajaib. Maka tampaklah kemunafikan, tersingkap kemunafikan, tidak ada lagi penutup. Tampak jelas siapa-siapa sebenarnya orang-orang munafik. Gitu. Ya. Kalau antum lihat chaos di negeri ini misalnya, perseteruan antara orang-orang yang menjadi tokoh atau ditokohkan, antum akan melihat permainan catur antar mereka. Yang satu kubu ini versus kubu ini. Mereka saling menggalang kekuatan satu sama lain. Terjadi chaos, pertengkaran, ini itu, saling tuding menuding. Namun bagi orang mukmin melihat semua ini ada hikmahnya. Dan akhirnya kesemuanya saling berpisah ketika dunia tidak mereka dapatkan. Tampaklah kemudian siapa-siapa orang yang memang murni mencari dunia, dan siapa-siapa orang yang mencari dunia dengan memakai jubah akhirat. Maka semua itu akan tampak. Maka hati-hatilah kita ikhwah sekalian ketika kita memendam sekam kemunafikan dalam kalbu kita, meskipun kemunafikan tersebut hanyalah seutas kebohongan. Karena kebohongan ini dikhawatirkan bagian dari kemunafikan yang ada pada diri kita. Karena suatu saat akan terbongkar. Maka sering-seringlah kita istighfar dan taubat. Akan ada suatu peristiwa nanti ketika kita tidak bisa lagi mengelak. Ya. Wa hasala min dzalika alamun syadidun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Perang Uhud itu menjadi faktor penyebab terjadinya alam syadid, rasa sakit, rasa pedih yang teramat bagi Rasulullah dan juga kaum mukminin. Maka 3 ayat ini yukhatibullahu rasulahu qailan lah. Allah pun mengajak bicara atau mengajak menyatakan sesuatu kepada Rasulnya yang mulia, berkata dengan maknanya la yahzunka musara'atu haula'il munafiqina fil kufur
wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, janganlah sikap musara'ah orang-orang munafik dalam kekufuran itu membuatmu sedih. Ya, antum ketika dikhianati oleh orang yang selama ini antum anggap friend, sahabat, itu lebih sakit dibandingkan antum dicerca oleh musuh langsung. Karena antum sudah tahu itu musuh. Enggak? Antum dijelekkan atau dihina oleh murid antum sendiri, itu lebih sakit rasanya dibandingkan antum dijelekan oleh orang yang tidak pernah belajar sama antum. Mesti begitu. Karena ekspektasi kita terhadapnya itu besar. Dan ternyata terjadi sebaliknya gitu loh, maka lebih sakit. Nah, begitu yang dirasakan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ini kan jubahnya sama seperti kita. Tapi kok mereka justru bermusara'ah dalam kekufuran. Di sini ada faedah musara'ah fil kufr wa qal fil kufri alladzina yusari'una fil kufri. Mereka ini orang-orang munafik itu mereka melakukan musara'ah, bergegas, dan mereka cepat-cepat untuk mengamalkan kekufuran mereka ketika terjadi fitnah. Ya, ketika kaum muslimin itu terlihat kalah, itu mereka langsung apa? Langsung berlindung dan bertameng dengan kekufuran mereka. Barulah kelihatan ternyata mereka ini bukanlah orang mukmin sejati. Maka Allah katakan yusari'una fil kufr wa lam yaqul ilal kufr. Bukan yusari'una ilal kufr, bukan, tapi yusari'una fil kufri. Kenapa kok mereka bergegas dalam kekufuran? Ini ada isyarah ila annahu ma kharaju minal Islam. Mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Islam. Lianna islamahum kana nifaqan faqat. Karena keislaman mereka pada asalnya itu kemunafikan belaka, topeng semata. Jadi secara hakiki mereka bukan muslimun, ya. Hanya saja orang yang beriman, mukminun, itu melihat seseorang dari zahirnya, ya. Kalau kelihatan dia muslim, kelihatan dia salat, ya kita hukumi muslim secara duniawi. Dan Allah lebih mengetahui tentangnya. Nah, sekarang ini banyak orang seperti ini, ya, munafik. Cuma untuk mengkafirkannya langsung itu ya berat juga. Karena pertama kita bukan ulama, kemudian kedua fitnahnya lebih besar. Ya. Tapi ikhwan, kerjaan orang munafik yang menyakiti hati kaum muslimin dan mengkhianati kaum muslimin, mengkhianati Allah dan Rasulnya, ketahuilah innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan mencederai Allah, tidak akan memberikan madarat kepada Allah. Enggak bakal. Allah tidak terugikan, tidak dirugikan dengan eksistensi orang-orang munafik. Bagaimana mungkin Allah dirugikan dengan keberadaan mereka, sementara Allah lah yang menciptakan mereka. Lalu kenapa kok mereka ini tetap diadakan gitu loh, orang-orang munafik ini? Maka wallahu, kata Syekh Al-Jazairi rahimahullah, wallahu yuridu an la yaj'ala lahum nasiban min na'imil akhirah. Allah menginginkan mereka itu enggak dapat bagian dari kenikmatan akhirat. Itu yang Allah pengen. Jadi biarkan aja mereka, biarkan mereka berkeliaran, berselancar dan bicara. Falidha tarakahum fi kufrihim kullama kharaju minhu adu ilaih. Oleh karena itu Allah enggak memberikan mereka hidayah dan taufik. Allah biarkan mereka dalam kekufuran mereka. Ya. Setiap kali mereka itu pura-pura keluar dari kekufuran dan menuju Islam, maka mereka akan balik lagi ke kekufuran. Begitu ya kan. Dan orang-orang liberal sekarang gembong-gembong munafik zaman ini. Orang-orang liberal gembong mereka orang-orang munafik di zaman ini pada umumnya. Ya. Sekarang misalnya masalah tentang hukum syariat. Mereka tidak mau menginginkan adanya syariat Allah Subhanahu wa taala berlaku di Indonesia misalnya.
Tapi giliran mepet dan kepentok, mereka akan menggunakan istilah atau syariat Allah. Mereka bilang nggak usah pakai syariat, nggak usah. Tapi mereka ngurusin wakaf. Wakaf dari bahasa apa? Arab. Ya enggak? Syariat siapa? Syariat Islam. Kalau emang nggak mau pakai syariat Islam, ngapain ngomongin wakaf? Wakaf ada fikihnya nggak? Ada fikihnya. Dan itulah orang-orang liberal. Kalau udah kepentok, mereka pakai itu istilah Islam. Ya, banyak hal-hal seperti ini, kawan. Orang-orang yang mukanya berapa bilang itu banyak. Nyanyi, ya, di mana-mana. Ini bukan liberal, siapapun siapa. Suka nyanyi ini itu dan seterusnya, banyak lagak lah di media sosial atau di TV atau di mana dan seterusnya. Giliran kena kasus tiba-tiba pakai songkok. Jadi songkok itu bukan buat ke masjid, tapi ke pengadilan. Tuh baru pakai songkok itu. Ya, baru beli songkok dia. Belinya nggak di Ana. Seperti itu. Jadi mazahir Islamiyah itu ketika mepet baru, atau ketika ada kepentingan baru pakai label Islam atau syariat Islam. Tapi ketika kepentingan mereka sudah nggak ada, adu ilaih, mereka akan kembali lagi ke kekufuran. Gitu. Wa hakama alaihim bil adzabil azim. Maka Allah Ta'ala menghukumi mereka dengan azab yang azim. Jadi kenikmatan dunia nggak bakal mereka dapat karena mereka kufur kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Bahkan kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhu laha sab'atu abwabin likulli babin minhu juz'un maqsum. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Disebutkan oleh para ulama 7 pintu ini kemungkinan maknanya 7 tabaqat tingkatan neraka. Dan yang paling ad-dark al-asfal, darkil asfal minan nar, itu dihuni oleh beberapa golongan. Di antaranya yang paling populer golongan munafiqin. Golongan munafiqin. Munafiqin yang dimaksud munafik nifaq i'tiqadi yang seperti ini tingkahnya. Benci terhadap Islam, benci terhadap syariat Allah Ta'ala, tapi tetap berjubah Islam. Dan ad-darkil asfal minan nar ini juga dihuni oleh, kata sebagian ulama, ya, dihuni juga oleh orang-orang Bani Israel yang masih aja kufur padahal sudah diturunkan kepadanya ma'idah minas sama, yaitu meja hidangan dari langit. Jadi sebagian dari Bani Israel terhadap Nabi Isa bilang, ya, hal yastati'u rabbuka yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai, bisa enggak wahai Isa, Rabbmu itu untuk menurunkan kepada kita maidah, meja hidangan isinya makanan dari langit langsung. Ya. Akhirnya kemudian diminta oleh Nabi Isa dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin." Kalau masih udah dikasih dengan mukjizat yang luar biasa ini, enggak mungkin ini secara langsung terjadi, tapi terjadi. Masih aja mungkar, masih aja mengingkari, maka aku akan mengadab orang-orang yang masih kufur. Setelah diberikan mukjizat yang terang benderang ini, masih kufur, aku akan berikan dia azab, yang mana azab tersebut tidak pernah aku berikan kepada siapapun selainnya. Artinya ini azabnya pedih banget. Nah begitu ya, ala kulli hal. Jadi munafiqin fid darkil asfali minan nar. Mereka mendapatkan azab yang besar. Kemudian di ayat 177 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadhurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan membayar dengan keimanan. Jadi tukar, dia membeli kufur dan menanggalkan keimanan.
la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan memberikan kecederaan, madarat, kerugian pada Allah, enggak bakal. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ayat 177. Di tafsirnya dikatakan oleh beliau rahimahullah, ammal ayat ats-tsaniyah, adapun ayat yang kedua ini, faqad tadammanat hukmallahi 'ala alladziina yartadduna ba'da imanihim fayabi'una al-imana bil kufr. Kalau ayat pertama itu berkaitan dengan orang munafik. Baru ayat kedua berkaitan dengan orang-orang yang murtad setelah keimanan mereka, sehingga mereka berarti telah menjual keimanan dan menggantinya dengan kekufuran. Gitu. Ya, menjual keimanan dan menggantinya dengan kekufuran. Wa yashtaruna ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan bayaran apa? Petunjuk. Dan kita lihat ikhwan, orang yang menanggalkan keimanan dan kemudian meraih kekufuran, bisa dikatakan rata-rata itu karena masalah dunia. Karena masalah dunia rata-rata ya, enggak semuanya, karena ada yang memang murni masalah dia enggak percaya sama Allah. Tapi rata-rata karena masalah bagian dari dunia, rata-rata. Nah, ketika terjadi kemurtadan yang begitu masif, tentu itu akan membuat orang-orang mukminin sedih. Cuman Allah Ta'ala berusaha, Allah Ta'ala kemudian menghibur kaum mukminin dengan mengatakan sesungguhnya, yang mana sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan membayar dengan iman, la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan memberikan madarat pada Allah sedikit pun. Maka dikatakan oleh beliau, minad darar la fi dzatihi wala fi dinihi wala fi mulkihi wala wa sultanihi wala rasulihi. Ya, ini juga perlu diimani oleh kita. Orang-orang yang murtad atau orang-orang munafik dengan sekerah tenaga mereka di kemunafikan dan kekufuran mereka, itu tidak akan memberikan madarat kepada Allah Ta'ala, baik terhadap zatnya Allah, tentu nggak mungkin, atau terhadap agama Allah. Agama Allah ini tetap akan terjaga, ikhwan. Iya, antum jangan khawatir. Tapi maksudnya jangan khawatir di sini, jangan khawatir agama ini akan redup, akan terus ada. Karena ada janji Nabi SAW, la tazalu fi ummati ta'ifatun zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadhalahum. Ya, atau kama qala Nabi SAW, akan terus ada di umatku itu suatu ta'ifah, ya, suatu kelompok yang mereka itu zahirina 'alal haq, mereka muncul tampak di atas kebenaran. Iya. Dan tidak bermadarat buat mereka siapapun yang mencela mereka atau menghinakan mereka. Akan selalu ada. Antum jangan khawatir agama Allah akan hilang dari muka bumi, jangan khawatir. Allah akan terus adakan orang-orang yang membela agamanya, akan terus. Imma mereka adalah antum sendiri atau orang lain. Tapi yang kita khawatirkan ketika apa? Ketika kekufuran dan kemunafikan itu merajalela, merebak, sehingga bisa ke tetangga kita, ke anak istri kita, dan ke diri kita. Na'udzubillah. Itu yang lebih dikhawatirkan. Nah, juga wala fi mulkihi wa sultanih. Kekufuran, kemurtadan dan juga kemunafikan orang-orang tidak akan mencederai kerajaan Allah sedikit pun. Wala rasulih, dan juga rasulnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa merugikan Allah. Sebagaimana tidak ada satu makhluk pun yang bisa menguntungkan Allah. Enggak. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa mencapai madarat untukku sehingga kalian bisa memberikan madarat untukku, enggak bakal bisa.
Kalian nggak bakal bisa melakukan hal berupa memberikan madarat yang mana madarat itu sampai kepadaku, nggak bakal bisa. Karena hanya Allah yang mampu memberikan madarat. Dan kalau orang-orang kafir atau munafik memberikan madarat pada orang muslim, itu semua biiznillah, dengan takdir Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian tidak akan sampai mampu memberi manfaat. Ya, seperti aku memberi manfaat sehingga kalian bisa memberiku manfaat, nggak bakal. Manusia lemah, ya. Dan udah gitu, tidak akan berefek pada agama Allah atau kepada Allah Ta'ala secara zat. Walahum adzabun alim, dapat azab pedih pula. Ya. Membeli kekufuran dengan menanggalkan dan membayar dengan keimanan. Dan dikhawatirkan itu dimulai dari hal-hal kecil dulu, ikhwan. Hal-hal kecil dulu. Lihat orang-orang Bani Israel. Segala kekufuran diawali dari kufur kecil, kufur nikmat. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Jadi udah dikasih mana wasalwa, bagus, mereka minta bawang-bawangan. Kan konyol. Enggak? Ya Allah ya. Antum dikasih, anak kasih antum makanan apa? Rendang. Kan makanan, katanya makanan terbaik di dunia gitu kan. Apa? Kepala kakap. Ya, bawal laut. Ya, ada bawal tawar, ada bawal laut. Enak kan? Enak. Lapar soalnya kita. Nah, antum malah milih apa? Usus. Itu aneh banget sih sebenarnya. Kan aneh ya. Tapi itu contoh apa ya? Contoh biasa, bukan sampai keagamaan lah. Itu kan pilihan ya. Nggak, tetapi Allah sudah memberikan mana wasallo, udah enak. Makanan mewah kalau itu. Mereka malah minta bawang-bawangan dan kacang-kacang biasa, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Kok apakah kalian pengen mengganti yang lebih baik malah diganti dengan yang lebih rendah? Kok aneh kalian ini? Kufur nikmat. Jadi berawal dari kufur nikmat, ditabung lama-lama jadi kufur akbar. Nah, juga kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Lihatlah orang-orang yang telah menggantikan nikmat Allah Ta'ala dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Manusia seperti itu, kufur. Sudah dikasih kufur pada Allah Ta'ala, murtad. Tapi jangan sekali-kali berpikir bahwa kemurtadan mereka itu merugikan agama Allah. Enggak. Antum melenceng dari agama Allah tidak merugikan agama Allah, karena itu rugi untuk diri antum sendiri. Ya. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa 'alaiha. Kalau kalian berbuat baik, itu kalian telah berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum fa 'alaiha. Kalau kalian berbuat buruk, kufur murtad, kufur nikmat, fa 'alaiha, maka 'alaiha yaitu akan menjadi petaka untuk jiwa kalian sendiri gitu loh. Ya. Nah, orang-orang yang murtad ini mereka enggak merugikan Allah Ta'ala, malah justru mereka yang rugi. Walahum adzabun alim, mereka dapat azab yang pedih. Ayat berikutnya ya ikhwas sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin." Dan jangan sekali-kali orang yang kafir itu mengira bahwasanya kami menangguhkan untuk mereka azab. Kami tangguhkan untuk mereka azab, khairul li anfusihim, itu baik buat diri mereka. Masya Allah, ayat ini benar-benar nyata sebenarnya, ikhwan. Dan bisa menjadi hujah buat antum ketika ditanya, tuh lihat orang kafir udah ke bulan. Ya. Neil Armstrong sudah ke bulan. Ya kan? Gitu. Wiro Sableng udah ke angkasa, awan. Dan seterusnya. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan kira tuh orang-orang kafir Allah tangguhkan azab.
Ya Allah tangguhkan azab, yaitu azab yang pedih Allah tangguhkan. Seolah-olah mereka nggak dapat azab gitu loh. Jangan kira itu kebaikan bagi mereka, enggak. Sekarang para miliuner di dunia ini kebanyakan orang kafir atau muslim, ikhwan? Miliuner kafir. Ya. Kayaknya hidup mereka tuh enak. Hidup ala sultan gitu. Ya. Jangan kira enaknya dan nyamannya mereka itu kebaikan buat mereka, enggak. Tapi innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami tangguhkan, kami dikte mereka agar makin banyak dosa mereka. Masya Allah. Jadi mereka orang kafir yang masih tetap dalam kekufuran dan Allah beri nikmat, semuanya murni istidraj, dan imla, penangguhan azab untuk nanti Allah kompilasikan dan tumpuk azab tersebut pada waktunya. Dan mereka akan terbelalak nanti pada waktunya. Makanya kata Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina wala tahsabanna, setelah firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim alaihissalam, gimana? Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu sekali-kali mengira bahwasanya Allah itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang berbuat zalim manapun secara mutlak. Ghafir amma ya'malu, innama yu'akhiruhum, Allah akhirkan buat mereka untuk hari ketika mata-mata itu terbelalak. Bingung, ternyata mereka mendapatkan kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kitab tersebut tidak menyisakan besar atau kecil dari amalan kecuali dihimpun dalam kitab tersebut. Bingung mereka, ternyata banyak banget dosanya. Tuh lihat. Di surat Al-Mujadilah Allah firmankan ahsahullahu wa nasuh. Allah menghimpun dan menghitung semuanya sementara mereka selama ini lupa. Dibuat lupa akan dosa-dosa. Dibuat lupa akan dosa-dosa. Jangan pernah, dan kita juga nih, Ibrahim kita, jangan pernah kita tuh mengira dosa itu jalan terus. Tapi nikmat Allah berikan terus. Kan biasanya kok dosa jalan terus, nikmat jalan terus, kita lalai, lupa kemudian akan dosa. Maksudnya enggak taubat, enggak apa, lupa karena enak aja kok hidup gitu. Kerja di bank ribawi, gaji besar tapi haram. Ternyata enak aja saya hidup. Lihat saya udah punya rumah sekarang, emang kamu masih ngontrak? Ya kan gitu. Kadang-kadang sombong. Ini istidraj sebenarnya. Pada waktunya nanti akan ada pelajaran dari, bukan pelajaran lagi, azab dari Allah. Maka di sini dikatakan dalam tafsirnya, wa ammal ayat ats-tsalitsah, ayat ketiga, faqad tadammanat butlana husbanil kafirin anna Allah 'indama yumhiluhum wa yamuddu fi a'marihim walam yu'ajilhum bil 'adzabi anna dzalika khairul lahum. Di sini ayat sebagai bantahan ya akan batilnya perkiraan orang-orang kafir bahwasanya Allah Ta'ala ketika menangguhkan dan memanjangkan usia mereka, tidak memperlihatkan azab, itu ada baik buat mereka. Dikiranya kayak gitu ya. Kalau kita lihat artis atau penyanyi-penyanyi, mereka tetap nggak pada dunia keartisan mereka dan album istiqomah, lurus saja terus lempeng, menelurkan album di masa pandemi. Masya Allah, orang pada pandemi dia nyanyi-nyanyi, konser pandemi. Ini syaitan ini, ya. Tetap tenang, enggak saya selamat dari COVID kok, saya enak, tetap aja saya sehat. Ya lihat ya. Tapi itu ditangguhkan oleh Allah azab. Diakumulasi nanti pada waktunya. Lah, jangan kira itu baik. Bal huwa syarrul lahum, melainkan itu adalah keburukan buat mereka. Idz kullama ta'akhkharu yawman iktasabu fihi itsman. Karena semakin akhir hari, semakin lama hari, itu semakin mereka mendapatkan dosa, numpuk lagi. Jadi menabung gunungan dosa. Fa biqadari ma tatulu hayatuhum
ya'zumu dzanbuhum wa takthuru athamuhum. Maka semakin panjang hidup mereka, semakin besar dosa mereka dan semakin banyak kesalahan-kesalahan mereka. Wa hina idzin yubaquna wa yuhlakuna halakan la nadhira lahu. Maka di endingnya mereka akan dihancurkan, dibinasakan dengan kebinasaan yang tiada kebinasaan semisal. Hati-hati. Ya, ini walaupun alhamdulillah kita diberi hidayah dan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ibrahnya juga buat kita, jangan sampai terjadi imla, yaitu istidraj pada diri kita. Ketahuilah bahwasanya dengan lancar maksiat, tapi zaman sekarang mudah, dan antum tetap Allah beri kenikmatan, rezeki lancar, dagang lancar, apa-apa enak sekarang, tapi dosa ngalir terus, antum lupa, maka sesuai dengan ayat ini, hati-hati. Ya, tiba-tiba pada waktunya terjadi azab yang antum tidak bisa mengelak. Nah, hati-hati. Maka kemudian walahum azabun muhin, buat mereka azab yang menghinakan, zuihana, azabnya menghinakan. Kenapa kok Allah Ta'ala akhirkan dengan walahum azabun muhin untuk ayat ini? Li'annahum kanu zawi kibrin wa uluwin fil ardi wa fasadin. Karena mereka ini rata-rata orang yang diberi nikmat di dunia ini dan ditangguhkan azabnya, rata-rata mereka adalah zawi kibrin wa uluwin fil ardi wa fasad. Mereka memiliki kibr, yaitu sikap sombong dan merasa tinggi di bumi ini dan membuat banyak kerusakan. Iya, begitu. Membuat banyak kerusakan. Mereka merasa tinggi, mereka merasa besar dengan kekayaan mereka dan antek-anteknya dan follower mereka, seterusnya. Maka di akhirat Allah balas dengan hal yang kontras daripada di dunia. Ketika di dunia dielulukan, maka di akhirat dihinakan oleh semua orang. Makanya ya, kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka mati dalam keadaan kufur, atas mereka ada laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Seluruh manusia melaknat dia walaupun sama-sama kafir. Maka mereka nggak dapat wali, nggak dapat nasir. Jadi terhinakan. Orang-orang kafir di akhirat pasti terhina, pasti, wallahi pasti. Walaupun di dunia adalah raja dan dicintai oleh seluruh manusia, tetap di akhirat mereka akan diberikan penghinaan oleh Allah dan oleh seluruh manusia, walaupun sama-sama kafir, walaupun sama-sama kafir, sama-sama temannya, tetap akan diberikan penghinaan. Falidza nasaba an yakuna fi 'adzabihim ihanatun lahum. Oleh karena itu merupakan munasabah, ketersesuaian untuk mereka di dunia diagung-agungkan, dielulukan, di akhirat dapat ihanat, yaitu penghinaan demi penghinaan. Adapun muslim, maka Allah akan memuliakan mereka. Dalam hadis Nabi SAW dikisahkan di kalangan Bani Israel, ada seorang ibu menggendong anaknya. Pernah dengar gak? Kemudian ibu itu dan anaknya melihat anaknya masih nyusu, lagi nyusu, melihat tiba-tiba ada seorang yang memiliki haibah tinggi gitu, naik kendaraannya, kendaraan ketika itu binatang, kuda atau apa, pokoknya masya Allah diululukan oleh orang. Maka kata ibu itu, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Tiba-tiba anak itu kemudian melepas susunya dan kemudian berbicara anak itu tiba-tiba, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Dari Allah itu, Allah jadikan dia bisa bicara, padahal biasanya anak seperti itu belum bisa ngomong. Kemudian di suatu waktu kemudian terlihat ada seorang perempuan yang digeret gitu sama kaum dan dihinakan, dicaci, dituduh berzina dan seterusnya, pokoknya tersiksa dia. Maka ibu itu bilang, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Maka tiba-tiba Allah jadikan anak tersebut, bayi tersebut bisa ngomong dan bilang, ya Allah jadikan aku seperti dia. Betapa adanya manusia, dia beriman kepada Allah tapi terhinakan dunia, Allah angkat di dunia dan di akhirat. Dan betapa banyaknya orang-orang kafir yang termuliakan di dunia, Allah hinakan dunia dan juga akhirat. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.